Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat, salam semangat. Semoga sobat-sobat bedek dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat walafiat, rezekinya selalu lancar, selalu berbahagia dan selalu tetap semangat. Oke, Kibledek ucapkan selamat tahun baru 2024 karena kita sudah memasuki tahun 2024. Ketemu lagi dengan channel Kibledek Kantil. Di sini masih membahas tentang weton dan prediksi perjalanannya di tahun 2024. Karena memang banyak sobat-sobat bedek yang bertanya tentang prediksi wetonnya di tahun 2024. Ya untuk antisipasi, untuk jaga-jaga, atau untuk mencari solusi, bahkan untuk introspeksi diri. Kalau hitungannya bagus ya untuk introspeksi diri agar tetap selalu waspada. Kalau hitungannya jelek ya bagaimana mencari solusinya agar bisa menghadapinya, agar hitungan yang tadinya jelek itu bisa diantisipasinya. Oke, untuk tahun 2024 sendiri ini sebetulnya titik berat cobaannya bukan lagi di sektor ekonomi. Kalau di tahun 2023 kemarin itu titik berat cobaannya itu sebetulnya memang di sektor ekonomi ya. Namun kalau di 2024 ini kalau Kibledek baca itu bukan lagi di sektor ekonomi, namun cenderungnya ke arah kesehatan, kesehatan mental dan pola pikir, cara berpikir. Jadi 2024 ini titik beratnya di kesehatan mental dan kesehatan cara berpikir. Jadi harus hati-hati, kesehatan mental dan cara berpikir itu kan macam-macam, mungkin gampang marah, mudah tersinggung dan sebagainya, itu juga termasuk dalam kesehatan mental dan cara berpikir, itu menurut Kibledek. Oke, kali ini yang mau Kibledek bahas adalah weton Rabu Pahing. Bagaimana prediksi perjalanan weton Rabu Pahing di tahun 2024. Kibledek wanti-wanti lagi, prediksi itu tidak 100% tepat, mungkin ketepatannya hanya di angka 90%. Jadi gunakanlah sebijaksana mungkin ya untuk mencari antisipasinya bagaimana, mencari solusinya bagaimana, ataupun untuk sebagai alat introspeksi diri. Oke, kalau kita bisa bijaksana dalam memakai sebuah prediksi, insya Allah prediksi tersebut bisa bermanfaat di kehidupan kita. Oke, Rabu Pahing di tahun 2024. Di tahun 2024 terdapat 2 tahun Jawa, yaitu tahun Jimawal dan tahun J. Pergantiannya itu di bulan Juli awal. Jadi di tahun 2024 ada 2 tahun Jawa, yaitu Jimawal dan tahun J. Bisa dibilang di semester 1 itu tahun Jimawal, di semester 2-nya itu tahun J. Di sini Kibledek masih memakai bulan Masehi agar mudah dipahami. Bulan Masehi ya Januari, Februari, Maret dan sebagainya agar mudah dipahami oleh sobat-sobat bedek. Kita langsung di bulan Januari. Untuk Rabu Pahing di bulan Januari 2024 ya sekarang ini ya itu stabil, tidak ada kenaikan yang signifikan, tidak ada penurunan yang signifikan. Kehidupannya stabil, ekonominya masih stabil, sektor sosial stabil, kesehatannya juga bagus, masih bagus. Di bulan Februari terjadi kenaikan yang sangat signifikan di sektor ekonomi, sangat-sangat signifikan di sektor ekonomi. Ini peluang atau mendapatkan proyek besar ataupun mendapatkan bonus besar ataupun keuntungan yang besar semacam itu. Oke, kita langsung ke bulan Maret. Di bulan Maret masih terdapat kenaikan yang signifikan di sektor ekonomi maupun di sektor sosial. Di bulan April terjadi drop pertama di semester pertama atau drop pertama di tahun Jimawal, tahun Jawanya. Drop pertama ini berkaitan dengan sektor sosial. Sektor sosial itu kan yang berhubungan dengan masyarakat dan orang.
Jabatan, kenaikan jabatan atau penurunan jabatan atau mutasi itu juga Kipledek masukkan ke sektor sosial, karena itu hubungannya sama orang. Jadi di bulan April ini terjadi drop atau penurunan yang signifikan di sektor sosial. Mungkin ada dibully, dimusuhi orang, atau dibenci orang, atau diirini orang dan sebagainya, dijauhin orang dan sebagainya, itu juga masuk sektor sosial dalam hal penurunan ya. Nanti Kibletek tetap beri solusi atau penjelasannya di akhir season ini. Oke, di bulan Mei terjadi penstabilan. Jadi di bulan Mei tadinya yang di bulan April drop itu menjadi stabil lagi. Bulan Juni itu ada kenaikan yang signifikan sektor sosial maupun ekonomi. Bulan Juli terjadi kenaikan yang sangat signifikan di sektor ekonomi. Jadi untuk Rabu Pahing di semester pertama kenaikan yang signifikannya ada di bulan Februari, di semester kedua, awal semester kedua udah ada kenaikan yang sangat signifikan di sektor ekonomi. Agustus itu ada kenaikan yang sangat signifikan di sektor sosialnya. Bulan September terjadi drop kedua di tahun 2024 atau drop pertama di tahun C atau semester kedua. Drop ini berkaitan dengan sektor ekonomi. Jadi bulan September harus diperhatikan karena ini berkaitan dengan sektor ekonomi. Terjadi drop di sektor ekonomi meskipun yang bulan-bulan kemarin itu ekonominya masih tinggi ya. Mungkin karena terlena. Biasanya kalau ilmu titanya begitu, karena kalau kenaikan signifikan terus-terusan nanti akan terjadi drop itu biasanya karena terlena. Oke, kita lanjut dulu ke Oktober. Ke Oktober itu mulai stabil lagi. Yang tadinya drop itu mulai stabil lagi, mulai membaik. Terus di bulan Oktober, November, di bulan November terjadi kenaikan yang signifikan di sektor ekonomi maupun sosialnya. Di bulan Desember juga terjadi kenaikan yang signifikan di sektor ekonomi maupun sosialnya. Oke, kesimpulan dari Rabu Pahing di tahun 2024 itu yang perlu diperhatikan di semester pertama ada di bulan April, namun ini hanya berkaitan dengan sektor sosial. Kalau di bulan April itu mungkin berkaitan dengan orang yang tidak suka karena memang perjalanan dari awal Rabu Pahing ini kan sudah bagus, apalagi kena ada peluang-peluang besar di sektor ekonomi, biasanya itu juga akan menimbulkan orang lain menjadi tidak suka karena mungkin iri atau semacamnya. Jadi harus hati-hati. Dan sektor sosial itu juga mungkin bisa bukan karena kesalahan orang lain, namun juga bisa kesalahan diri sendiri. Jadi kesalahan diri sendiri karena mungkin sektor sosialnya sektor ekonominya bagus, terus merasa sombong, takabur, lupa diri, maka orang-orang sekitarnya akan menjauhi atau memusuhi karena kita itu menjadi orang yang tidak disukai karena kesombongan. Jadi yang perlu diperhatikan meskipun nanti di sektor ekonomi untuk Rabu Pahing ini bagus, itu harus tetap rendah hati ya, jangan sombong. Yang perlu diperhatikan yang kedua adalah di bulan September, yaitu di sektor ekonomi. Kalau September ini berkaitan dengan ekonomi itu biasanya terlena karena dari bulan Januari terus sampai Agustus kan bagus terus, apalagi ada 2 titik yaitu di Februari dan Juli itu terjadi kenaikan yang sangat-sangat signifikan di sektor ekonomi. Jadi kenaikan yang sangat-sangat signifikan adalah apa yang kalian usahakan itu akan mendatangkan untung yang besar, untung yang berlimpah lah ya. Jadi kemungkinan ruginya itu sedikit. Jadi biasanya ilmu titanya itu akan terlena. Manusia itu kan tempatnya lupa. Jadi biasanya itu lupa diri,
terlena, akhirnya di bulan September itu terjadi drop di sektor ekonomi. Itu bisa berupa kerugian yang besar, bisa berupa ya pokoknya intinya rugi lah, rugi atau loss. Oke, kalau Rabu Pahing bisa di bulan September bisa mengatasinya, insya Allah semuanya akan baik-baik saja, tidak ada drop yang kedua di sektor ekonomi. Intinya harus rendah hati, jangan sombong, dan waspada, tetap waspada. Oke, mungkin ini bisa dimanfaatkan untuk Rabu Pahing, untuk mengantisipasinya, untuk mencari solusinya, dan untuk introspeksi diri. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat, salam semangat.